عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dengan bulan Rabiul Awal. Kalau pada bulan Ramadan kita banyak berbicara tentang Al-Quran karena turun pada bulan Ramadan. Bulan Syawal kita berbicara tentang perang Khandaq karena terjadi pada bulan Syawal. Bulan Dzulhijjah berbicara tentang kurban. Dan pada bulan Rabiul Awal peristiwa yang sangat luar biasa adalah lahirnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Pada bulan Rabiul Awal. Tentu tiada salahnya kalau kita berbicara tentang hal tersebut, tapi sebetulnya dari sejak lahir sampai wafat ada bulan Rabiul Awal, apapun pembahasan tentang sunnah Rasul sangat tepat dibahas setiap bulan Rabiul Awal, bahkan setiap saat selama 1 tahun kan. Kenapa di Mekah, di Madinah kok enggak ada peringatan Rabiul Awal? Oh, setiap hari di sana ramai terus. Padat terus setiap hari, enggak pernah ada putus-putusnya. Di pedesaan, di perkampungan suka ada peringatan Maulid Nabi. Karena memang di kampung-kampung pengajian itu cuma sedikit kalau pengajian mingguan, bulanan. Pas tahunan baru rame gitu. Sehingga itu adalah salah satu metodologi para kiai di kampung untuk supaya mau hadir banyak, nah dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa. Hanya yang paling menarik buat masyarakat di kampung Rabiul Awal dan bulan Rajab itu saja. Kalau di Baitul Mu'min, alhamdulillah setiap hari ramai terus. Sehingga tidak diperlukan di kita ada acara khusus bulan Maulid, bulan Rajab, karena setiap hari alhamdulillah setiap pengajian ramai terus. Jadi kita sekarang melihat kehidupan umat Islam secara keseluruhan, saudara kita seiman, seakidah, sequran, seka'bah, beragam cara mereka memperlihatkan dirinya sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, sangat beragam. Tetapi selama niat mencari ridha Allah, tujuan ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, niat melaksanakan ibadah karena Allah, mereka semuanya adalah saudara kita. Dan pada bulan Rabiul Awal ini biasanya suka muncul juga permasalahan memperdebatkan tentang praktek atau ekspresi cinta kepada Rasulullah. Karena memang ada orang yang semata-mata mengkaji Quran, mengkaji hadis. Ada juga yang sebetulnya dan mengkaji saya mah nggak ngerti. Quran nggak ngerti, hadis nggak ngerti. Ikut kiai aja gitu. Ikut ulama saja, dipaksa-paksakan juga harus mengerti. Ya nggak ngerti. Habis bukan orang Arab. Ya tapi kan ada terjemah. Terjemah berarti ikut-ikutan kepada penerjemah ya. Mungkin benar, mungkin salah terjemah juga. Dan saya alhamdulillah termasuk yang mendapatkan nikmat mempelajari terjemah Al-Quran, terjemah hadis. Ya, pada saat terjemah tersebut sesuai dengan apa yang saya pahami, saya ikuti. Bila tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, ya saya berbeda, biasa-biasa saja. Yang namanya perbedaan dengan persamaan, kita lihat persamaannya dan kita berlomba dalam perbedaannya. InsyaAllah untuk pagi hari ini kita kaji surat Ad-Duha yang berbicara tentang Rasulullah SAW. Surat Ad-Duha sangat familiar dengan kehidupan kita sejak kecil. Ada 11 ayat. Dan 11 ayat ini kalau kita bagi, memang sangat unik surat Ad-Duha ini. 2 ayat pertama sebagai pembuka, kemudian 3 ayat berikutnya adalah berita, 3 ayat berikutnya pertanyaan, dan 3 ayat berikutnya adalah perintah. Surat Ad-Duha berbicara tentang pertama bahwa Rasulullah SAW
selalu melaksanakan qiyamul lail. Nah, pada saat menghadapi suatu kesulitan, entah apa kesulitan yang beliau hadapi, beliau tidak terdengar keluar melaksanakan qiyamul lail, sehingga menimbulkan perbincangan di luar. Kenapa malam ini tidak hadir? Mungkin besok. Besoknya, oh tidak terdengar lagi. Siapa tuh yang berbicara? Orang kafir. Bukan orang yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat. Orang-orang kafir termasuk Abu Jahal dan Abu Sufyan pada waktu itu belum masuk Islam. Berbicara tentang kenapa ya malam ini dia enggak kedengaran membaca Al-Quran. Berarti kalau begitu tokoh-tokoh musyrikin Quraisy suka mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran di malam hari. Oh iya, mereka memang suka. Ketika Rasulullah di malam hari qiyamul lail, mereka keluar dari rumah. Biasa gini hari Muhammad suka membaca Al-Quran, suka sholat. Dia keluar dari satu sudut, mendekat sampai di tempat di mana Rasulullah lebih terdengar, suaranya lebih jelas. Maka mereka menikmati bacaan Rasulullah. Kenapa mereka menikmati? Kan mereka tidak beriman. Itulah orang yang tidak beriman saja menikmati ya. Kita alhamdulillah beriman. Cuma beda. Kalau Abu Jahal menikmati bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, kenikmatan emosional, interaksi emosional, karena bahasa yang dibacakan oleh Rasulullah, bahasa dari Allah jelas, tidak sama dengan bahasa manusia. Lalu Rasulullah membacanya dengan suara yang sangat merdu, iramanya yang pas dengan makna, membuat orang kafir saja terpesona, tenggelam dalam keindahan Al-Quran. Itu orang kafir. Maka ketika tidak muncul, mereka bertanya-tanya. Datanglah seorang perempuan menuju Rasulullah SAW dan langsung berkata kepada Rasulullah. Apa perkataan si perempuan tersebut? Dia menyatakan, ya Muhammad, saya berharap setan kamu tidak datang lagi. Kalimatnya begitu, mengatakannya setan kamu. Mana hadisnya nih, lupa lagi nih. Setan kamu tidak datang lagi karena beberapa hari terakhir ini dia. Haddatsana Al-Aswad bin Qais, hadis riwayat Bukhari ya. Qala sami'tu Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatain aw salasan. Rasulullah mengalami kurang enak badan. Maka 2 malam atau tidak malam tidak terdengar beliau bangun di malam hari. Faja'at imra'atun, maka seorang wanita datang dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakak. Kata si perempuan, aku sangat berharap syaitanmu sudah meninggalkan kamu. Lam arahu qaribaka mundu lailatain. Aku tidak melihatnya mendekati engkau sejak 2 malam atau 3 malam. Demikian ungkapan si perempuan. Fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Maka turunlah surat Ad-Duha, demi waktu duha dan demi malam apabila sudah sunyi. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Si perempuan berkata, aku harap setanmu meninggalkanmu. Maka Al-Quran menyebutkan ma wadda'aka rabbuk. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Kalau si perempuan berkata setan, maka Al-Quran menyebutkan Rabb yang senantiasa memperhatikan engkau. Allah subhanahu wa ta'ala
mengetahui bahwa kehidupan masyarakat Quraisy sebelum Al-Quran turun, mereka suka berlomba menggubah syair, dan para penyair yang ulung selalu dijadikan sebagai pusat perhatian masyarakat. Apabila sudah muncul, mereka berharap dia menyampaikan syairnya. Ya, kalau di kita umpamanya ketika ada selebriti ya, keluar, oh pada memburukkannya. Kalau ada artis keluar pada memburu, ingin selfie. Nah, dulu para penyair apabila memang sudah terkenal, sekali keluar itu dikerumuni massa. Pas sewaktu si penyair lama tidak keluar, kemudian pas keluar mereka bertanya, kenapa kok enggak kelihatan bang? Udah lama kami enggak mendengar syair kamu. Penyair menjawab, iya selama ini setanku enggak datang-datang. Jadi mereka biasa menyebut bahwa yang memberikan inspirasi itu adalah menyebutnya dengan sebutan setan. Jadi tidak aneh kalau Al-Quran berbicara menyebut kata-kata setan. Bahkan dari awal dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang Arab itu enggak asing mendengar kata syaitan. Dan syaitan itu tidak selalu dipandang sebagai yang tercela. Tapi bahkan para penyair menyebutnya adalah yang memberi inspirasi itu adalah syaitan. Sehingga ketika Rasulullah SAW di malam hari membaca Al-Quran dengan begitu indah, suaranya begitu merdu, bahkan kesesuaian irama dengan makna, itu selalu dinikmati oleh pihak luar, apalagi muslim ya. Non-muslim saja menikmati, apalagi muslim. Dan buat kita saat ini tentunya, menikmati hidup bersama Al-Quran lebih kepada keimanan kalau kita akan. Bukan komunikasi emosionalnya, keimanannya yang mendukung untuk supaya kita merasakan nikmat secara emosionalnya. Jadi iman dulu kalau kita. Kalau mereka perasaan dan keyakinan dan pemahaman dulu. Sehingga ketika Allah tidak memberikan kepada mereka nikmat iman, tetap mereka menikmati Quran tapi tidak iman. Yang begitu ada enggak zaman sekarang? Oh, masih banyak sampai sekarang. Beberapa orang tokoh, orang Libanon atau juga di Irak, di Suriah, yang menghafal Quran bukan karena iman kepada Al-Quran. Ada gitu sekarang? Ada. Saya lihat di YouTube. Seorang tokoh di depan mungkin murid-muridnya atau mungkin sebaya atau sepemikiran. Dia kelihatan sambil begini. Kelihatan bingung gitu, murung. Kita ini menghafal Quran, bicara Quran, capek rasanya. Kita kan tidak menjadikan Quran sebagai pegangan. Beda dengan orang Sunni katanya. Mereka menghafal Quran, mereka yakini, mereka nikmati. Mereka menghafal hadis, kutubut tis'ah, mereka betul-betul jadikan pegangan. Kita capek rasanya gini-gini terus. Coba, mereka orang Arab ya, paham Quran, paham hadis, menghafal Quran, menghafal hadis. Tujuannya untuk apa? Untuk ngerecokin di dalam. Untuk mengganggu. Ternyata mereka lebih bimbang, lebih gelisah, lebih capek daripada yang diganggu. Yang diganggu mah jalan aja. Kita ngaji setiap saat, kita ibadah, nikmat saja. Mereka itu bimbang, gelisah. Itu orang Arab. Wah, parah sekali ya. Oh iya, sama di kita juga. Ada orang yang sudah ngaji, sudah pesantren, sudah ini, sudah itu. Tetapi kerjaannya cuma mengganggu. Ada di kita juga. Cuma kalau di kita mah terhitunglah dengan jari lah gitu. Kalau yang mengganggu itu yang ngerti. Kalau di Arab, memang mereka mengerti bahasa Arab. Saya angkat masalah ini untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ilmu dan wawasan kita sangat terbatas tentang bahasa Quran dan bahasa sunnah. Tapi Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Baik, jadi kita perhatikan surat Ad-Duha ini penyebab turun ya. Sebab turunnya surat Ad-Duha. Dan sebab turun itu bukan sebab tersusun. Apa maksudnya?
Surat Ad-Duha tersusun sebelum manusia ada. Al-Quran keseluruhan sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian apa hubungannya dengan sebab turun? Sebab turun itu untuk memperjelas, untuk lebih menekankan tentang makna, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Makanya namanya juga sebab turun, bukan sebab tersusun. Beda dengan kalau saya bikin buku, ada masalah nih, udahlah saya tulis gitu. Memang sebelum ada masalah tidak saya tulis, tapi Al-Quran sudah ada bacaannya, sudah ada tulisannya sebelum manusia ada. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, menciptakan pena. Lalu menyuruh, tulis oleh kamu. Qalam bertanya, "Madza aktub?" Apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulis apa yang ada sekarang dan apa yang akan ada. Ya Allah yang mengatur, maka qalam mencatat semua yang akan terjadi. Termasuk kehadiran kita saat ini sejumlah ini sudah ada tulisannya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah termasuk yang memang tercatat. Kita sebagai yang hadir di tempat ini ba'da salat subuh. Semoga pertemuan ini benar-benar dapat mengantarkan kita untuk dapat bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Al-Quran, karena yang kita kaji juga Al-Quran. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika tiba. Ada yang mengartikan demi waktu malam apabila telah sunyi. Sesungguhnya Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala, dan tidak membenci. Kalimat qala itu tidak membenci. Wadda'aka, ka disebut, ka itu engkau itu kepada Rasulullah. Wa ma qala, dan tidak membenci, tidak disebut siapa yang tidak dibenci. Kenapa Al-Quran tidak menyebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qalak? Enggak ada kafnya. Tidak pakai kaf, kenapa? Kebanyakan ulama menyebutkan karena untuk supaya sajaknya terpelihara. Ha, la, bagaimana ha, lak? Enggak pas. Bukan karena itu semata. Tapi karena maknanya memang tidak menuntut ada huruf kaf di situ. Kok bisa seperti itu? Iya. Kalau ma wadda'aka artinya Rabbmu tidak meninggalkanmu. Yang tidak ditinggalkan hanya engkau. Karena dipandang sedang ditinggal. Maka ditegaskan, oh enggak, Rabbmu tidak meninggalkan engkau. Yang lain-lain enggak perlu diberitakan. Justru yang perlu diberitakan adalah bahwa engkau tidak ditinggalkan oleh Rabbmu. Lalu wa ma qala, dan Allah Rabbmu tidak membenci. Tidak membenci siapa? Ya siapapun tidak dibenci. Makanya tidak disebutkan wa ma qalaka. Ya, sebagai manusia Rasulullah SAW terkadang menghadapi kondisi yang menuntutnya untuk berubah dari satu kebiasaan kepada kebiasaan yang lain. Setiap malam beliau bangun untuk qiyamul lail. Kok 2 malam 3 malam tidak terdengar? Apakah tidak bangun? Tidak dijelaskan sampai rinci. Mungkin bangun, cuma beliau tidak membaca Al-Quran, terdengar suara keluar karena kondisi tidak mendukung. Mungkin saja beliau sholat tetap, tapi tidak sampai seperti biasa. Mungkin biasa-biasa beliau menikmati suara beliau. Karena Rasulullah itu diberi oleh Allah suara yang merdu. Beliau sendiri yang bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Tidak ada satu izin yang diturunkan sebanding dengan izin yang diturunkan kepada Nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Quran dengan suara nyaring.
Jadi Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara nyaring di malam hari, suaranya begitu bagus, iramanya begitu indah, itu adalah membuat orang-orang kafir mendekatinya, ingin mendengarkannya. Mungkin kalau di antara kita atau di antara tetangga kita ada yang tidak ngerti bahasa Inggris, tetapi dia kalau sudah mendengar nyanyian orang Inggris, oh senang sekali sampai hafal. Banyakannya sekarang anak-anak muda yang hafal nyanyian bahasa Inggris baru ngerti gitu. Karena senang didengar, diulang-ulang sampai hafal. Bahkan dulu ada polisi yang nyanyi bahasa Indianya. Tapi sekarang mengundurkan diri dari jabatan polisinya. Itu karena senang. Nah, orang kafir mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran karena senang iramanya. Iramanya kayak apa kalau Rasulullah membaca Al-Quran? Tidak ada yang mampu mengikutinya. Kenapa? Karena irama yang digunakan oleh Rasulullah dalam membaca Al-Quran bukan irama yang mengikuti aturan irama, tapi irama yang mengikuti makna dan tadabbur dan penghayatan beliau. Ya, kalau kita berbicara saat ini, saya umpamanya naik turun suara, kan tergantung yang diucapkan, tergantung yang dikeluarkan. Demikianlah Rasulullah SAW saat membaca Al-Quran. Bagaimana ketika beliau membaca ayat yang berhubungan dengan peringatan, atau ayat yang berhubungan dengan perintah, dengan larangan, dengan kabar gembira, kepada siapa ditujukan, tentu irama beliau diatur oleh makna. Sebagian ahli irama membaca Al-Quran di Timur Tengah, di Mesir, mengadakan karantina bagi para peserta yang hafal Qurannya bagus dan iramanya bagus. Wah, ini perlu dikembangkan. Maka ada karantina. Pesertanya adalah orang yang sudah hafal 30 juz dengan mutqin, seperti sama dengan membaca surat Al-Fatihah 30 juz itu ya. Dan dia punya suara bagus, dikumpulkan, dilatih. Bagaimana supaya mereka membaca Al-Quran betul-betul membuat para pendengar terpesona, dibina. Seseorang disuruh membaca lahu ma fis samawati, silahkan lanjutkan. Dia membaca lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, di stop langsung, stop. Maknanya perhatikan, sesuaikan irama naik turunnya, sesuaikan dengan makna. Kalau tadi kan lahu ma fis samawati, baginya apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi, wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi, wa ma tahtas sara, dan apa yang di bawah bumi. Sesuaikan iramanya. Akhirnya dia rubah, iramanya dirubah sesuai makna. Lahu ma fis samawati, naik ya langit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ardi bawah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, bainahuma antara langit dengan bumi, tengah-tengah suaranya juga. Wa ma bainahuma wa ma tahtassara, roknya ke bawah sekali. Baru murabinya, pembimbingnya, itu bagus katanya, sesuaikan dengan makna. Wah, kita mah gak nyampe sananya. Yang penting mah jalan aja. Sudah lumayan lah. Nah, bagaimana kalau Rasul? Saya mendengar kalimat itu, oh, ini adalah manusia zaman sekarang bisa seperti ini. Bagaimana kalau Rasul dulu ketika membaca surat Ad-Duha tuh seperti apa ya?
Mungkin orang yang mendengar Rasul membaca surat Ad-Duha langsung terbawa gitu. Wad-duha, terasa gitu sekarang di waktu duha. Wal-lail, terasa kita dibawa ke malam. Ma wadda'aka rabbuka ma qala, terus sampai akhir. Makanya sebahagian ulama ahli irama mengatakan irama membaca Al-Quran itu kalau benar itu akan jadi tafsir buat Al-Quran. Al-maqamat huwa tafsir katanya. Maqam membaca Al-Quran itu adalah merupakan tafsir bagi membaca Al-Quran. Rasulullah SAW seperti apa kalau beliau membaca Al-Quran? Makanya wajar apabila bulan Ramadan Rasulullah menjelang akhir Ramadan, 7 hari lagi Ramadan akan berakhir, beliau mengumumkan asar, aku nanti akan sholat malam di sini, silakan yang mau ikut hadirlah. Oh, senangnya para sahabat. Maka malam pertama kali Rasulullah berjamaah qiyamul Ramadan bersama sahabat, berlangsunglah sholat menghabiskan waktu 1/3 malam. Itu untuk pertama kalinya sholat menghabiskan waktu 1/3 malam. Buat di Bandung 1/3 malam berarti kurang lebih lah 3 jam lah gitu ya. Kira-kira gimana 3 jam cukup nanti di Baitul Mukmin. Salat malam Ramadan. Nah kemudian hari tinggal 6 malam lagi, Ramadan tinggal 6 malam lagi, Rasul tidak hadir. Kemudian tinggal 5 hari lagi, Rasul hadir dan menjadi imam salat malam Ramadan, menghabiskan waktu sampai setengah malam. Setengah malam itu untuk hari berikutnya. Nah pada waktu pertengahan malam Rasulullah berhenti. Ketika berhenti tengah malam, kira-kira gimana kalau sikap jemaah Baitul Mukmin? Tengah malam berhenti. Guys capek itu tadi. Tapi sahabat bagaimana? Pas berhenti, aduh berhenti. Maka mendekatlah Abu Dzar kepada Rasulullah dan langsung berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata hadhil lailah. Tidakkah sudi kiranya engkau lanjutkan memimpin kami qiyamul lail sampai akhir malam. Itu membuktikan bahwa betapa indahnya bacaan Rasulullah, betapa nikmatnya mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Jangankan orang yang beragama Islam, yang bertauhid, yang beriman kepada Rasulullah, orang kafir saja menikmati. Allahu Akbar. Kita mah paling tidak dinikmati oleh kita aja deh. Kalau tidak sampai dinikmati yang lain, dinikmati oleh kita. Bagaimana caranya untuk kita nikmati? Ya ikuti ajalah irama masing-masing lah gitu. Cuma tentunya irama membaca Al-Quran jangan dipaksakan irama lagu kinanti dangdang gula, gak akan cocok. Iya, gak akan pas, nanti akan hancur i'rabnya, akan hancur harokatnya, akan hancur ilmu tajwidnya. Kemudian ketika Rasulullah mendengar pertanyaan, lau nafaltana baqiyata hadhil laila, alangkah bahagianya kami sekiranya engkau sudi untuk melanjutkan qiyamul lail, memimpin kami sampai akhir malam. Rasulullah langsung memberikan apresiasi. Begitulah gaya Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah membentak ya. Rasulullah itu kalau melarang dengan bahasa yang sangat halus. Terutama kalau kepada anak-anak atau masih jiwa anak-anak walaupun sudah tua. Kepada anak-anak, Anas bin Malik masih kecil, suka dipanggil oleh Rasulullah Unais. Unais itu panggilan manja itu. Anas panggil Unais. Umar Umair kan gitu. Ahmad Humaidi itu panggilan manja. Maka Unais ketika disuruh oleh Rasulullah pergi menuju satu tempat mengantarkan barang, dia keluar bawa. Setelah itu ketemu teman-teman sebaya, main-mainlah dengan teman-temannya.
Pas Rasulullah melihat, anak ini disuruh malah main-main. Langsung Rasulullah dekati, sudah? Kamu lakukan? Oh iya. Enggak, jangan main, kerjakan dulu. Enggak ada kalimat itu. Rasulullah bertanya aja, sudah kamu kerjakan? Oh iya, langsung pergi. Sampai Anas berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan jangan kau lakukan ini. Enggak pernah. Tapi hanya menyuruh untuk anak, untuk mendidik, untuk membimbing. Ya, Rasulullah SAW sebagai manusia terkadang menghadapi kondisi yang menuntutnya untuk berubah dari satu kebiasaan menuju kebiasaan yang lain. Setiap malam beliau selalu melakukan qiyamul lail dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang terdengar keluar. Ini memberi makna bahwa umatnya dipersilahkan untuk membaca Al-Quran pada saat qiyamul lail dengan suara nyaring juga silahkan. Terutama jika ada yang mengikuti atau qiyamul lail secara berjamaah. Sudah terbiasa bulan Ramadan qiyamul lail berjamaah yang disebut tarawih. Nama tarawih itu dari mana? Belakangan. Di zaman Rasul kata tarawih tidak dikenal. Di zaman sahabat pun kata tarawih itu tidak dikenal. Yang ada qiyamul lail, tahajud, qiyamul lail berlandaskan Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Tahajud juga berlandaskan Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bih. Witir juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autiru ya ahlul Quran fa inna Allah witrun yuhibbul witra." Adapun tarawih itu istilah baru. Di zaman Rasul enggak ada istilah tarawih. Jadi kalau begitu tarawih itu bid'ahnya. Di zaman Rasul udah enggak ada tarawih. Iya, kata tarawih itu baru itu. Dulu enggak ada istilah tarawih. Cuma Aisyah pernah berkata, ya tarawahun. Itu kata kerja. Artinya tarawahun. Mereka rileks, santai-santai. Lalu Rasul pernah bersabda, arihanna bis salati ya Bilal. Rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Artinya apa rehatkan dengan salat? Iya, silahkan aqimis salah. Baca qomat. Untuk memanggil orang sholat, biar kami sholat. Karena dengan sholat merasakan rehat, merasakan rileks, santai. Jadi kalau begitu tarawih itu adalah artinya santai, rileks, salse. Sholat tarawih, sholat yang rileks, yang santai. Makanya kalau di sebahagian daerah sholatnya gugur-bugannya, itu bukan tarawih, itu takjil. Kan takjil terburu-buru. Beliau tidak terdengar membaca Al-Quran selama 2 atau 3 malam. Mungkin disebabkan karena tidak menggunakan suara yang terdengar selain hanya untuk dirinya. Ya mungkin sedang kurang sehat. Udahlah dengan pelan-pelan saja, bisik-bisik saja. Tapi ditafsirkan oleh pihak luar, dipahami oleh pihak luar, tidak muncul, tidak melaksanakannya. Atau beliau benar-benar tidak melakukan qiyamul lail karena sakit sehingga menyampaikan pengaduan atau munajat kepada Allah dengan suara hati. Ya tidak qiyam, tetapi beliau berdoa sambil berbaring. Kalimat yang disampaikan seorang wanita kepada beliau memiliki beberapa makna. Dia berkatakan, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakak. Sungguh aku berharap setan kamu meninggalkan kamu. Kalimat tersebut tentunya atas izin Allah. Dia menyebut setan. Itu atas izin Allah. Semoga setan menjauhi kamu. Kan gitu ya. Dari satu segi ini positif. Walaupun dari segi yang lain negatif. Karena harapannya adalah tidak ada lagi Quran turun. Tapi kalimat semoga setan menjauhi kamu itu memang realita. Setan tidak mendekati Rasul. Jadi wanita yang datang kepada Rasulullah SAW memandang bahwa yang dibacakan beliau itu bukan sembarang susunan kalimat, melainkan susunan yang sangat indah, tidak dapat ditiru siapapun. Itu biasanya menurut pemikiran mereka, budaya mereka, itu datang dari setan. Kalau ada penyair bagus susunan kalimatnya, oh setannya hebat.
Dalam budaya mereka, susunan kalimat yang sangat indah biasa dikemukakan para penyair. Para penyair biasa menyebut setan kepada pemberi inspirasi. Ketika tidak mendapat inspirasi, maka ya untuk mengubah syair, beberapa waktu mereka berkata, setanku belum datang. Ini satu pelajaran. Kemudian wanita tersebut mencemoohkan Rasul dengan menyampaikan harapan agar tidak mendapat wahyu lagi, atau berharap ada nabi lain yang menggantikan posisinya. Mengapa berharap demikian? Karena dia tidak mengerti tentang kedudukan wahyu yang diturunkan kepada nabi. Yang dibacakan itu wahyu. Dari satu segi mereka merasakan indahnya susunan kalimat yang dibacakan Rasul dari Al-Quran. Tapi dari segi yang lain, mereka berharap karena ini mengganggu keyakinan, mengganggu yang kebiasaan mereka, berharap tidak turun lagi. Namun kenapa kok tidak langsung saja mereka menyerang gitu ya, atau mereka berkata itu adalah tidak benar dan lain sebagainya? Enggak. Mereka menikmati dari satu segi, karena perangai Rasulullah itu, kalau sudah bertatapan muka dengan orang-orang yang membenci di waktu jauh, pas bertemu mereka berubah. Tidak dapat kita bayangkan ya bagaimana orang yang senantiasa dicela, dibenci, pas muncul, jadi terpesona semua yang bertemu itu. Walaupun dari kejauhan membenci, pas sudah berada di depan, semuanya terpesona melihat senyumnya Rasulullah, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pelajaran buat kita saat ini. Ingin berbicara Islam, berbicara Rasul, maka wajah kita jangan sampai membuat yang hadir terasa serem, menakutkan gitu ya. Kan ada orang yang rajin bicara sunnah, yang dibahas sunnah terus. Tapi raut mukanya itu sepertinya kesel aja terus. Bagaimana kalau begitu? Rasul tidak demikian. Justru senantiasa penuh senyum. Nah, saat ini kita bicara tentang Rasul terus. Yuk kita niatkan sejak sekarang, kita tingkatkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti kebiasaan beliau, antara lain murah senyum. Jangan sampai beud terus. Murah senyum itu kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, Rasul itu kalau mau bicara senyum dulu, tapi tentunya dalam pembicaraan direk seperti ini ya, bukan dalam keadaan sedang khutbah. Nah, kalau khutbah tentu kencang. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah itu kalau menyampaikan khutbah, ishtadda ghadabu wa ala sawtu wa ahmarrat aynah ka'annahu mundhiru jaish. Kata Jabir bin Abdullah, kalau Rasul menyampaikan khutbah, suaranya kencang menggelegar, marahnya memuncak sampai matanya merah, seakan-akan beliau sedang memimpin perang, sedang memanggil para prajurit. Itu kalau lagi khutbah. Tapi kalau lagi rileks, ta'lim, santai, itu murah senyum. Apalagi kalau bertemu dengan tamu, lebih hebat lagi. Makanya banyak orang yang ingin menikmati pertemuan dengan Rasul, banyak nanya. Pokoknya ingin lama-lama. Sampai turunlah Al-Quran surat Al-Mujadalah yang melarang untuk lama-lama mengganggu waktu Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kemudian di awal surat Al-Hujurat juga kalimatnya la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih. Ya. Dengan izin Allah ya, dan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi belum selesai. Mengapa berharap demikian? Karena dia tidak mengerti. Ya sudah. Dengan izin dan skenario dari Allah, wanita datang menyampaikan kalimat yang bermakna agar Rasulullah dijauhi setan. Walaupun maksudnya bukan ke arah sana ya. Tapi kalimat itu, aku sangat berharap setanmu meninggalkan kamu. Realitanya memang Rasulullah dijauhi setan.
Apakah memang pernah setan mendekati Rasulullah? Iya. Pernah beliau menyampaikan bahwa setiap manusia senantiasa dibarengi setan kemanapun pergi. Inna syaitana yajri min ibni Adam mujrad dam. Setan senantiasa bersama Bani Adam mengikuti seperti mengikuti perjalanan darah. Mujrad dam. Setan mengikuti terus. Rasul pernah ditanya, apakah termasuk engkau juga ya Rasulullah? Rasul bersabda, iya. Cuma setan yang mengganggu aku sudah beriman. Jadi tidak lagi jadi setan. Yang maksud apa? Ya jin. Jin yang terdiri yang akidahnya akidah syaitaniyah. Jin kader-kader iblis. Selalu membuntuti kita kemanapun kita pergi. Dan selalu memperhatikan kapan ini hati Saiful Islam kosong dari zikir. Nah setan masuk. Apabila berzikir, setan menghindar. Lupa lagi kepada Allah, setan mendekat. Begitu terus. Makanya para ulama menjelaskan tentang pentingnya zikir. Zikir yang paling utama, qalbu dan lisan. Bila salah satunya saja, zikir dengan qalbu lebih baik. Zikir dengan kalbu tanpa lisan lebih baik daripada zikir dengan lisan tanpa kalbu. Dua-duanya zikir insya Allah. Jadi mungkin pikirannya sedang kemana-mana, tapi mulutnya subhanallah, subhanallah, subhanallah terus, tapi mikirnya kemana-mana gitu. Hatinya enggak sedang mengingat Allah, tapi mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Itu lebih baik daripada diam. Kenapa? Karena mulutnya tidak akan diganggu sama yang lain. Tidak akan ngomong yang tidak berarti. Sedang disibukkan dengan membaca kalimat-kalimat zikir. Tapi tentu kalau dibandingkan zikir dengan lisan tanpa kalbu dan zikir dengan kalbu tanpa lisan, maka zikir dengan kalbu tanpa lisan lebih utama. Yang paling utama mana? Kalbu dan lisan. Demikian Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab Al-Adhkar. Jadi kita saat ini tentunya ya saya menyampaikan kalimat-kalimat semoga termasuk zikir. Bapak dan ibu zikir dengan pikiran dan dengan kalbu. Kalau lisannya pada diam, sebab kalau lisannya bicara nggak ganggu atunya, rame ngobrol jadinya. Ya tentu sekarang itu zikir semuanya juga, dan ini adalah majlis zikir. Rasulullah SAW sangat menyanjung orang kumpul-kumpul untuk zikir. Zikir itu ada yang mungkin digunakan untuk membaca Al-Quran, dengan salat, dengan baca tasbih, tahmid, dan juga dengan kajian ilmu. Ya, tadi kalimatnya adalah wanita berkata, inni la arju anna syaitana qad tarakak. Aku berharap setanmu meninggalkan kamu. Ya memang Rasulullah tidak didekati oleh setan. Hal itu sesuai dengan kenyataan bahwa beliau selalu dijauhi setan dan dijauhkan dari setan. Ini adalah realitanya. Walaupun niat wanita menyampaikan kalimat itu mengandung makna yang berlainan, yaitu supaya berhenti Al-Quran turun. Orang kafir mengagumi apa yang biasa Rasulullah bacakan dari Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang menundukkan pikiran, perasaan mereka. Inilah mukjizat yang membuat mereka rindu mendengarkannya setiap malam tiba. Itu dirindukan betul itu. Jadi Rasulullah setiap kali di malam hari Qiyamul Lail di Mekah, ini waktu di Mekah, orang-orang kafir, tokoh-tokohnya itu yang mendekat, ingin supaya lebih jelas lagi. Orang kafir memandang bahwa redaksi penuh makna yang di luar jangkauan akal manusia itu adalah datang dari setan. Orang kafir suka menanti kesempatan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan pada waktu malam karena mereka menikmatinya meski tidak beriman. Saat ini banyak di negara lain yang suka menghadirkan qari internasional untuk mereka dengarkan, walaupun dari mereka banyak yang tidak beriman. Itu kita lihat di YouTube beberapa tokoh kepala negara suka memanggil qari internasional, duduk gitu
Padahal dia termasuk yang berkata bahwa Quran ini yang beredar cuma sepertiganya, 2/3 lagi hilang. Apa itu maksudnya kalimat itu? Untuk menanamkan keraguan tentang Al-Quran dan menanamkan keraguan tentang hadis. Karena 2/3 Al-Quran sudah dihilangkan. Itu kata siapa? Yang menulis kalimat itu adalah Ya'qub Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi. Beredar kitab tersebut dan ada dalam laptop ini juga kitabnya, 8 jilid. 4 jilid namanya Usulul Kafi, 4 jilid berikutnya disebut Furu'ul Kafi. Dia menulis kalimat Innal Qur'an alladhi ja'a bi Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayah. Bahwa Al-Quran turun di bawah Jibril kepada Muhammad semuanya 17.000 ayat. Yang sekarang ada nggak nyampe 7.000. Kemana 2/3 lagi? Itu katanya dihilangkan oleh sahabat Nabi. Artinya apa? Ingin menanamkan kebencian terhadap sahabat Nabi dan otomatis ingin menghilangkan keimanan umat manusia kepada Al-Quran. Tetapi negara tersebut sering menghadirkan qari internasional, termasuk qari internasional yang datang dari Indonesia. Hampir semuanya qari internasional dari Indonesia sudah diundang diperdengarkan bacaan di sana, disambut gitu. Ketika bagus suaranya, iramanya, napasnya panjang, langsung sambut Allah. Tapi anehnya mereka justru mempermainkan Al-Quran. Jadi kalau begitu, sekarang pun ada yang menikmati Al-Quran dibacakan, tapi bukan untuk dijadikan sebagai hidayah. Bukan dijadikan pegangan sebagai pembimbing kehidupan. Tapi seni saja sudah cukup. Dan di beberapa tempat mungkin campuran antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Dan sungguh rasanya sangat terganggu itulah perasaan. Ketika seorang pembaca Al-Quran dengan suara yang mengagumkan disawer dengan uangnya. Bahkan uang itu ditempelkan di peci di sini. Ditumpukan di sini. Ya Allah, rasanya kok Al-Quran dibikin begini. Diikuti di Indonesia sekarang. Ada itu di YouTube itu. Orang suaranya bagus memang. Itu sedang baca Al-Quran. Uang 50 ribuan, ratusan tempelkan di peci. Sampai, ya Allah. Rasanya kok dipermainkan begini Al-Quran. Tapi tentunya itu karena memang ketidaktahuan bagaimana cara mengagungkan Al-Quran. Mungkin tujuannya ingin mengagungkan, tetapi diposisikan pembaca Al-Quran sebagai penyanyi biasa. La haula wala quwata illa billah. Memang kalau para penyanyi kan kadang-kadang senang gitu disawernya. Aduh, untuk Al-Quran enggak lah, jangan begitu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya dan dosa mereka. Mungkin tujuan, wallahu alam, niat hanya Allah yang maha tahu. Tapi praktik seperti itu rasanya berat sekali melihatnya saja. Orang kafir suka menanti kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan pada waktu malam karena mereka menikmati meski tidak beriman. Saat ini banyak di negeri lain yang suka menghadirkan qari-qari internasional untuk mereka dengarkan walaupun dari mereka banyak yang tidak beriman. Ya, kandungan surat Ad-Duha ini secara ringkas saya sampaikan. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dengan urutan sebagai berikut. 2 ayat pertama adalah pembukaan. Dengan menggunakan sumpah yang menuntut para pembaca dan pendengar untuk menaruh perhatian khusus terhadap lafaz-lafaz yang digunakan dalam bersumpah dan menuntut perhatian khusus terhadap isi sumpah. Kalau Allah bersumpah, yang digunakan Allah untuk sumpah itu sendiri harus menjadi perhatian serius bagi kita. Wad-duha. Ada apa dengan duha? Wal-lail, wal-fajr, wasyams, wal-qamar.
kan? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Berapa yang digunakan sumpah oleh Allah? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. 10 yang digunakan sumpah. Kita ulang. 10 atau berapa nih? Wasyamsi waduhaha. Oh, ini 2 nih. Wal qamari idza talaha, karena artinya kan demi matahari dan demi duhanya. Berarti kan 2 tuh. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengikutinya. Bulan 1. Ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menjelaskan matahari. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutup matahari. Menutup cahaya matahari. Wal idza yaghsha wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal idza yaghsha was samai wa ma banaha. 2 nih. Wal ardi wa ma tahaha. 2. Wa nafsin wa ma sawaha. Oh, 11. Wa nafsin wa ma sawa. 11 digunakan sumpah oleh Allah. Ada apa di balik itu? Luar biasa surat ini. Mengingatkan kita yang dijadikan sumpah sampai 11, ujung-ujungnya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zak. Itu isi sumpahnya. Insyaallah lain kali kita bahas. Sekarang di sini 2 yang digunakan sumpah oleh Allah, ad-duha dan al-lail. Pembuka. Tiada yang Allah gunakan untuk sumpah kecuali menempati posisi yang sangat penting untuk diperhatikan. Ini 2 ayat pertama. Ayat berikutnya, 3 ayat berikutnya adalah isi sumpah yang mengandung bimbingan untuk membaca masa lalu, masa berjalan, dan masa mendatang. Dalam surat Ad-Duha ya. Apa isinya? Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'ak, masa lalu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu, untuk masa depan, khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu kan waktu terbagi 3 ya. Bagi kita waktu terbagi 3. Sudah, sedang, akan. Di hadapan Allah yang sudah berlalu 1.000.000 tahun dengan yang akan terjadi 1 miliar tahun, di hadapan Allah sama. Hadir semuanya. Semua yang terjadi masa lalu, semua yang akan terjadi di masa mendatang, Allah yang menentukan. Jangankan kuasa Allah ya. Sekarang alat elektronik, mungkin Bapak dan Ibu melihat di handphone ya, gambar seseorang usia 5 tahun. Nih, usia 50 tahunnya kayak begini wajahnya, kan gitunya. Atau saya pemainnya seperti ini sekarang, langsung dimunculkan waktu saya usia 2 tahun kayak apa wajah saya. Dan 20 tahun mendatang kalau masih hidup kayak apa. Itu adalah alat elektronik hasil akal manusia. Bagaimana Allah? Allah Maha tahu. Kalau kita masih hidup 20 tahun ke depan, wajah kita seperti apa? Dan itu pasti. Dan bukan cuma manusia. Semua peristiwa yang akan terjadi 100 tahun ke depan, 1.000.000 tahun ke depan, sudah ada di hadapan Allah. Makanya Al-Quran membimbing kita untuk membaca masa lalu, memanfaatkan masa sekarang, diprogram untuk masa mendatang dengan program yang tepat. Penggunaan 3 masa sangat berhubungan dengan semua kehidupan umat beriman dimanapun mereka berada. Buat kita, tentunya penting kita mengingat masa lalu, kekurangannya kita tobati saat ini.
Kelebihannya kita pertahankan dan kita tingkatkan saat ini. Dan kita susun program masa mendatang. Ya berarti sudah 5 ayat. 3 ayat berikutnya, yaitu ayat ke berapa tuh? Ayat ke 6 sampai selanjutnya. 3 ayat selanjutnya berbentuk pertanyaan tentang peristiwa masa lalu untuk dijadikan bahan renungan yang membangkitkan semangat beramal yang lebih berkualitas pada masa berjalan dan masa mendatang. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini 3 ayat berikutnya ditujukan kepada Nabi Muhammad dengan kalimat alam yajidka. Tidakkah Rabbmu menemui kamu yatiman, dalam keadaan yatim? Ya Allah, Rasul ditinggal wafat oleh ayahnya masih berada dalam kandungan, baru usia 2 atau 3 bulan. Sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian lahir. Budaya di Arab waktu itu di Mekah, kalau masyarakat kampung suka berdatangan ke kota, menawarkan diri jasa untuk menjadi orang yang menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Dan ditemukan ada Nabi Muhammad, belum dipanggil Nabi, masih ujang, masih incep. Kalau di sunnah ada bayi, yang lain-lain bayi pada berebut, diambil. Kenapa? Mereka biasa datang dari kampung menjadi buruh menyusui bayi. Jadi ibu-ibu yang punya bayi maka menyusui bayi-bayi yang lain dari kampung. Biar punya uang, punya masukan lah gitu. Pas ini namanya siapa? Muhammad. Ayahnya udah meninggal, enggak ada yang melirik. Ya menyusui dia, kita dapat apa? Ditinggallah. Ada satu orang yang meninggalkan diri, namanya Suwaibah. Biarlah yang lain meninggalkan anak ini, biar aku sajalah. Dan meminta izin kepada suaminya, aku ingin menyusui anak ini. Diizinkan oleh suaminya. Suwaibah waktu itu kurang asik buat menyusui anaknya sendiri. Anaknya sendiri, anak kandungnya bernama Abdullah. Ini ada yang indah ya. Ayah Rasulullah Abdullah wafat waktu Rasulullah masih dalam kandungan. Ibunya Aminah. Nama Abdullah, nama Aminah itu sangat terpuji. Ya. Abdullah hamba Allah, Aminah wanita terjujur. Disusui oleh seorang wanita bernama Suwaibah yang mencari thawab, mencari pahala dari Allah. Punya saudara sesusu Rasulullah namanya Abdullah, yaitu anaknya Suwaibah. Itu mah lingkungan yang baik nama-nama tersebut. Kemudian setelahnya berlangsung beberapa waktu dan bawalah ke Bani Sa'idah. Ada Halimah Sa'diyah di sana. Halimah juga dalam menyusui Rasulullah, halim, sabar, santun. Jadi yang berhubungan secara fisik dengan Rasulullah semuanya terpuji namanya. Walaupun pada waktu itu banyak nama yang pika sebelennya. Abdul Uzza gitu, Abdul Lata, hambanya Uzza. Uzza itu adalah nama dewa, nama patung. Tapi untuk yang berhubungan langsung dengan Rasulullah enggak. Dan waktu Rasulullah SAW masih bayi, disusui oleh orang lain, itu sudah budaya di sana. Namun tidak punya ayah. Dari mana itu? Seorang ibu yang menyusuinya dapat upah. Allah langsung memberikan upah. Tiba-tiba ya, payudaranya Suwaibah itu langsung subur. Betul-betul subur. Cukup untuk Nabi Muhammad dan untuk Abdullah. Dan dia naik himar pulang ke kampung. Himarnya juga tiba-tiba seger, tiba-tiba kuat. Sampai ketika lari mendahului yang sudah pulang duluan. Ini sudah irhas namanya, bukan mukjizat. Tapi irhas, keluar biasaan yang Allah berikan kepada calon Rasul, calon Nabi. Usia 5 tahun
Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Muncul pertanyaan buat kita. Hikmatnya apa di balik lahirnya Nabi Muhammad sebagai anak yatim? Kemudian setelahnya lahir diurus oleh wanita luar. Dan pas usia 5 tahun baru beliau kembali kepada ibunya. Allah Akbar. Banyak makna tentunya. Antara lain, kalau pada umumnya masyarakat suka memfigurkan ayah dalam berfikir, maka Rasulullah dikosongkan dari kecenderungan kepada pemikiran ayah. Kenapa dikosongkan? Karena akan Allah berikan wahyu biar bersih. Tidak terpengaruh oleh pola berfikir sang ayah. Kemudian ibu yang komunikasi emosional sangat diperlukan bagi pendidikan anak untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad akan ditinggal oleh ibu usia masuk 6 tahun. Agar qalbu Nabi Muhammad kepada Allah terus, cukuplah sama-sama dengan ibu setahun saja. 5 tahun di luar. Ya Allah. Itu sangat luar biasa, makna yang sangat mendalam. Karena Rasulullah SAW akan ditinggal wafat oleh ibu. Dan kenapa? Ada apa? Untuk apa? Kalau kenapa kurang tepat. Untuk apa? Allah membiarkan Nabi Muhammad sebagai yatim piatu usia 6 tahun, usia 7 tahun. Agar beliau bersih dari berbagai pemikiran dan perasaan hubungan dengan turunan. Karena Allah menghendaki Nabi Muhammad penyebar wahyu untuk seluruh umat manusia. Sehingga ketika menerima Al-Quran, kosong beliau. Tidak ada pengaruh yang lain. Sehingga tidak berantem antara pemikiran lama dengan pemikiran baru. Kan sekarang banyak ya ditemukan orang yang sudah belajar di kampung bla bla bla. Pas ke kota, bingung saya. Saya dulu dapat ngaji dari guru saya begini, kok guru di kota begini, bingung kan ya? Kecuali kalau yang Allah berikan taufik, udah ini yang tepat, ini yang benar, silahkan. Tapi bagi yang umumnya nggak begitu tuh, saya mah jadi pusing. 2 ustadz baik dua-duanya, tapi beda cara ngajar, beda cara menyampaikan ilmu, beda cara mengajar sholat, yang mana yang benar kan pusing tuh. Rasulullah SAW tidak dibiarkan seperti itu, dibersihkan, bahkan interaksi dengan guru-guru di kota tidak ada, sehingga disebut al-ummi. Beliau adalah al-ummi, orang yang tidak punya pengetahuan ilmu baca, ilmu tulis dari manusia. Orang yang ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tiba-tiba muncul ngajar membaca dengan bacaan yang sangat indah. Ini kan hebat nih. Di zaman sebelum Al-Quran turun tidak dikenal yang disebut dengan, kalaulah umpamanya huruf nun sakinah bertemu dengan shad harus ikhfa, harus tebal, bertemu dengan waw harus idgham, ya enggak dikenal dulu. Pas Al-Quran turun, khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Satu ayat ada 3 ikhfa ya, berbeda. Khalaqal tipis, insan, kemudian tebal keduanya, nah, khalaqal insana beda tuh. Yang pertama yang kedua beda enggak kedengarannya, Bu? Iya. Menghadapi sin tipis, menghadapi shad harus tebal. Itu zaman sebelum Al-Quran turun gak ada itu. Yang dulunya khalaqal insan min salsal, udah gitu. Pas Al-Quran turun dibacakan Rasul, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Hafalkan ayat ini semuanya? Baik, kalau hafal saya bacakan dan diikuti bersama ya. Dicoba nih.
Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Silakan yang hafal. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Bedakan ya. Insan min shalsal. Ya. Sampai sejauh itu tuh. Itu enggak dikenal sebelum Al-Quran turun. Tampil Rasulullah menyampaikan bacaan Al-Quran dengan bacaan yang sangat unik. Lalu menyuruh sahabat menulisnya dengan tulisan yang juga aturannya tidak seperti aturan yang dikenal oleh orang Arab umumnya. Allahu Akbar. Ditulis Yasin. Mau ditulis ya pakai alif, sin pakai ya. Oh enggak. Salah itu, enggak begitu. Cukup 2 huruf. Itu kan tulisan yang tidak dikenal sebelum-sebelumnya itu. Alif lam mim ra. 4 huruf tapi bacanya panjang. Alif lam 6 3 mi 6 ro 2. Hurufnya cuma 4. 3 tambah 6 tambah 3 tambah 6 tambah 2. Oh, berapa itu? Itulah ilmu yang Allah berikan kepada Rasul, ilmu tulis diajarkan Rasul kepada para sahabat. Aduh, udah mau ini mas sekarang jam 6 tuh udah siangnya. Ya, sedikit lagi saya lanjutkan ini. Ini ringkasan surat Ad-Duha. Bukan ringkasan keterangan surat Ad-Duha. Mana mungkin surat Ad-Duha diringkasnya. Ringkasan keterangan atau makna secara global. 3 ayat selanjutnya berbentuk pertanyaan. Kemudian 3 ayat akhir dari surah ini adalah penjelasan tentang tugas suci yang sangat bermakna bagi pembangunan peradaban dunia untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat secara umum lintas agama. Terdiri dari ayat yang mengingatkan tentang keragaman kondisi umat, meliputi kelompok yang lemah perlu perlindungan, kelompok yang mencari bantuan dan pertolongan, dan kelompok penerima bekal hidup yang berguna bagi kepentingan umat. Itulah di akhir. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada yatim, ada sa'il, dan ada orang yang bertugas untuk memperhatikan yatim dan sa'il. Apa itu sa'il? Sa'il itu yang meminta dan yang bertanya. Sa'il. Pencari ilmu, sa'il. Orang miskin, sa'il. Yatim tidak termasuk yang sa'il yang meminta-minta. Tapi yatim adalah yang perlu dilindungi, diasuh. Allahu a'lam. Belum dibahas tafsirnya, belum. Ini muqaddimah. Ya. Muqaddimah surat Ad-Duha. Ya. Karena memang saya tulis muqaddimah ini 20 halaman untuk surat Ad-Duha ini. Ya, insyaAllah secepatnya mudah-mudahan bisa dicetak ini. Saya ulang, saya edit sendiri, nanti tinggal di layout insyaAllah. Kenapa saya dahulukan surat Ad-Duha, surat pendek ini, tapi kan sangat familiar dengan kehidupan kita. Dan surat Ad-Duha ini rencananya mau saya kasih judul Tasawuf Syar'i Menggapai Cinta Ilahi. Kan terhadap tasawuf itu ada yang sampai tenggelam segala-galanya tasawuf. Ada juga yang anti lah gitu tasawuf itu. Pokoknya tasawuf bid'ah, gak ada dari Rasulnya. Maka saya kasih nama tasawuf syar'i. Kalau sudah dikasih syar'i makan lainnya. Kan sekarang mas sering digunakan kalimat syar'i. Bank syariah, asuransi syariah, perumahan syar'i. Oh, banyak syar'i. Makanya saya kasih tasawuf syar'i. Ya, kajian surat Ad-Duha ini. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan.
Karena sudah agak siang kelihatannya nggak ada yang bertanya. Atau ada? Mangga kalau ada silahkan. Baik, kita tutup saja insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah ya Rabbana, tanamkan ke dalam kalbu kami mencinta kepada Engkau, cinta kepada amal yang mendekatkan kami kepada Engkau. Tanamkan ke dalam kalbu kami cinta Rasul dan cinta sunnah Rasul. Ya Allah, berikan kepada kami bimbingan untuk mengisi kehidupan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.